Tapi mungkin bakal diikutin sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin? Enggak. Ngakalin dalam artian positif mungkin. Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu. Hidung mau nanya. Apa nanya apa nih? Hidung. Ayo, tanya apa? Bang, soal putusan MK. Tanggapan saya, artinya tanya tanggapan pemerintah. Tapi kan kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu lah. Gitu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum. Gitu. Tapi mungkin bakal diikutin sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin? Enggak. Ngakalin dalam artian positif mungkin. Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu. Dan 2 menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi disebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamukas, Francisca dan Ramadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta pihak terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia dan atau kuasanya, pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan dan atau kuasanya, dan pihak terkait Hesti Amirwulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Dilanjut pengucapan nomor 52. Putusan nomor 52/PUU/24/2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Rega Felix. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam provisi, menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mengajukan permohonan provisi berupa penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adis Kadir dan seterusnya dianggap diucapkan,
Berkenaan dengan permohonan provisi dimaksud, rapat pemusyawaratan hakim pada tanggal 20 Juli 2026 memutuskan untuk menyatakan permohonan hak ingkar yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan maupun relevansi antara Hakim Konstitusi Adis Kadir dengan substansi permohonan pemohon. Meskipun Hakim Konstitusi Adis Kadir menjadi bagian dari pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dalam jabatan sebelumnya. Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan pemohon aku lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sepanjang berkenaan dengan permohonan pemohon mengenai pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003. Setelah dicermati secara saksama telah ternyata berkaitan dengan norma aku, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU-5/Angka-Romawi/2007 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan frasa dalam tanda kutip gaji pendidik dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan pemohon yang mengajukan permohonan pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tanpa menyebutkan bahwa frasa tanda kutip gaji pendidik dan dalam norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU-5/2007 sehingga seolah-olah norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 masih seperti norma yang terdapat dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 sebelum dinyatakan sepanjang frasa tanda kutip gaji pendidik dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tata cara penyebutan norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 yang telah dimaknai tersebut dengan tidak menyebutkan sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU-5/2007 adalah penyebutan yang tidak tepat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur atau obskur. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon berkaitan dengan pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan pengujian penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 telah ternyata pula Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011/PU-3/Angka-Romawi/2005 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, terhadap penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tidak dapat lagi dijadikan objek pengujian sehingga permohonan pemohon sepanjang pengujian penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 harus dinyatakan kehilangan objek dan oleh karena permohonan pemohon sepanjang berkenaan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Lebih lanjut berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025. Oleh karena melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PU-24/2026 yang diucapkan sebelumnya telah ternyata penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek dan oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2005 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 yang memasukkan program makan bergizi ke dalam biaya operasional pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 UUD NRI tahun 1945.
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.